Selamat malam Bapak Ibu Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran. Malam hari ini kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa keluarga online kita. Saudara-saudara bisa mengambil saat teduh sejenak. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorga lapang harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Selamat malam semua jemaat GKI Buaran di mana aja. Salam sejahtera, sehat semua ya. Sebagaimana sudah berjalan, kita akan melakukan kegiatan persekutuan doa keluarga, lengkapnya persekutuan bulanan keluarga. Karena keadaan masih pandemi, walaupun kelihatannya sudah mulai ramai, kita lebih bagus jaga-jaga diri. Kita bikin online dulu, tapi hati kita dipersatukan oleh Roh Kudus dimanapun kita berada. Untuk itu, marilah kita saling mendoakan, saling menguatkan. Doakan juga semua pendeta, penatua, supaya kami bisa melaksanakan tugas kami. Dan doa kami buat seluruh jemaat juga, biar kiranya sejahtera, kesehatan dan keselamatan ada pada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Di dalam segala kepemimpinan-Mu, bimbingan-Mu, kami Tuhan, Kau ingatkan untuk selalu bersekutu, menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Termasuk Tuhan dalam acara persekutuan keluarga yang dilakukan setiap hari Rabu. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai semua acara kami, membuka bulan Mei ini dalam nama Yesus Kristus. Engkau ya Tuhan menjadi sandaran hidup kami. Dan biarlah acara doa persekutuan bulanan di awal-awal bulan ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, dan kiranya tiba pada waktunya kami bisa bersekutu kembali sebagaimana biasa, bisa minum bersama, bisa bertemu bersama,
semuanya adalah tergantung pada kuasa Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau tumpahkan tangan-Mu satu persatu kepada mereka yang sakit disembuhkan, yang dalam kesulitan biarlah Engkau bangkitkan. Engkau mampu melakukan segalanya. Dan bagi jemaat kami, hamba-hamba-Mu dimanapun, pemuda-pemuda kami yang sedang mencari jati diri, Engkau sertai semua anak-anak kami yang tiba waktunya untuk mendapatkan jodoh, Tuhan pertemukan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan Kau bukakan berkat dan rezeki pekerjaan buat mereka. Berkatilah tiap keluarga Tuhan yang bersekutu maupun yang belum sempat bersekutu. Tuhan bangkitkan semangat kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah pemersatu keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pelayanan firman hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ 76. Ku sangat suka mendengar namanya yang megah, bagaikan musik yang merdu terindah di dunia. Ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Terungkap kasih penebus yang mati bagiku, darahnya yang tercurahlah menghapus dosaku. Ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Rencana Allah Bapa-Ku jelas di dalamnya, setiap hariku diberi harapan yang cerah. Ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Di dalam nama Yesuslah terungkap kasih-Nya, ketika hidup tercekam Dia turut serta. Ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, malam hari ini kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahaminya, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pakailah ia menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita bersama-sama akan membaca Mazmur 22. Kita akan membaca ayat yang ke-26 hingga 32. Mazmur 22 ayat 26 hingga 32. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu
dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai krisis, maka kita bisa dengan yakin mengatakan saat ini kita tengah dalam kondisi atau keadaan krisis sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun di Indonesia ini. Bahkan kalau kita berbicara soal ini, bukan hanya Indonesia saja yang mengalami, tapi juga semua negara di dunia, bahkan sampai negara-negara besar dan maju juga kewalahan menghadapi krisis akibat pandemi yang berlangsung. Nah, krisis terjadi di semua bidang kehidupan. Tidak saja hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga merambah di bidang ekonomi dan bidang-bidang kehidupan yang lainnya, dan dampaknya sangat luas. Ya, kalau kita berbicara soal dampak di bidang ekonomi, maka kita bisa ngomong banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kemudian dipotong gajinya, banyak perusahaan yang mati-matian harus berjuang mempertahankan eksistensinya, banyak usaha-usaha kecil rakyat, usaha-usaha kecil dan menengah yang juga terkena imbasnya. Krisis juga terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada perubahan cara dalam menjalin dan memelihara relasi. Kalau biasanya kita bisa bertemu, jalan-jalan di mal, makan bareng, ngobrol bareng, maka semua berubah menjadi online. Semua menjadi dibatasi. Begitu juga dalam hal kesehatan mental. Ada berbagai macam penelitian yang kemudian muncul yang menyatakan ada krisis kesehatan mental karena berbagai tekanan hidup akibat dari pandemi. Nah, lalu bagaimana cara menanggapi krisis yang terjadi? Nah, setiap orang memiliki tanggapan yang berbeda terhadap krisis, saudara-saudara. Ada yang pasrah menyerah terhadap keadaan, namun ada juga yang menjadikan krisis ini jadi satu peluang yang bisa digunakan untuk mengembangkan sesuatu yang kreatif. Ya, misalnya ada muncul usaha-usaha baru ataupun konten-konten video yang syarat makna, yang sangat kreatif yang dibuat sebagai dampak dari pandemi. Saudara-saudara, dalam falsafah Cina, kata krisis ini menarik. Kata krisis ini terdiri dari dua kata, dua huruf bahasa Mandarin. Kata yang pertama adalah wei dan kata yang kedua adalah qi, wei qi. Jadi wei itu memiliki arti bahaya, sedangkan qi itu artinya kesempatan. Jadi saudara-saudara, yang ingin disampaikan bahwa dalam setiap krisis itu ada bahaya, tetapi juga ada kesempatan. Di setiap krisis yang terjadi ada kesempatan yang bisa digunakan untuk menghadirkan perubahan di dalam kehidupan pihak-pihak yang terkena krisis. Jadi hal ini sangat menarik sekali karena krisis dipandang bukan hanya jadi sesuatu yang negatif saja, tetapi juga ada hal positif yang bisa diambil dari sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan kita malam hari ini adalah satu ungkapan syukur dan keyakinan iman pemazmur. Dan tentu saja ungkapan syukur, keyakinan dan pengharapan yang diungkapkan pemazmur ini tidak muncul secara tiba-tiba. Kalau kita membaca secara lengkap Mazmur 22 ayat 2 hingga ayat 25, maka kita bisa menemukan di bagian awal sampai ayat 25 ratapan keluhan yang disampaikan pemazmur karena rupanya pada saat itu pemazmur juga tengah mengalami krisis, bahkan pemazmur merasa bahwa Allah meninggalkannya.
Namun saudara-saudara, di tengah segala krisis itu, pemazmur tidak kemudian hanya meratap, hanya mengeluh saja, melainkan kita bisa melihat bahwa ratapan itu kemudian menjadi sarana baginya untuk berproses, untuk melihat kembali apa yang sudah diperbuat Allah dalam kehidupannya. Ratapan dan keluhan yang disampaikan ini juga menunjukkan sikap iman kepada Tuhan. Krisis tidak membuat dia kemudian lupa kepada Tuhan, tetapi ketika dia mengalami krisis, pertama kali dia datang kepada Tuhan, pihak yang tepat untuk dia boleh mengungkapkan semua ratapan dan keluhannya. Dan di akhir dari semua ratapan dan keluhan yang disampaikan, pemazmur menutupnya dengan sebuah ungkapan syukur. Bahkan ada pengharapan yang begitu besar untuk masa depannya, hari-hari depannya yang diletakkannya di dalam Tuhan. Ya, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita perhatikan, saudara-saudara. Yang pertama adalah kita bisa melihat pemazmur yang mau menyatakan komitmennya. Komitmen untuk mengangkat hati kepada Tuhan, untuk membayar nasar sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Pemazmur mau berkomitmen untuk tetap memusatkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan saja. Hal yang kedua, pemazmur juga mengungkapkan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang tetap setia kepadanya. Dan ini jadi iman pemazmur, ini jadi satu hal yang dipercayai oleh pemazmur bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang berusaha untuk tetap setia kepadanya. Dan yang ketiga, pemazmur juga mengungkapkan keyakinan bahwa Tuhan akan tetap memelihara umatnya hingga pada hari-hari mendatang. Umat Tuhan itu akan terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mewartakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka ketika krisis tengah melanda kehidupan umat manusia. Jadi saudara-saudara, pemazmur ini melihat krisis yang dihadapi justru sebagai sarana untuk bukan hanya ujian bagi imannya, tetapi juga untuk melihat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Seringkali kita hanya melihat krisis dari satu sisi saja. Kita memandang krisis itu adalah ujian bagi iman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi bukankah saudara-saudara ketika krisis itu terjadi, itu juga bisa menjadi batu uji bagi Tuhan kita untuk menunjukkan kesetiaannya kepada kita, pemeliharaan dan bukti bahwa Dia peduli dan mengasihi kita. Jadi bukan hanya untuk menunjukkan iman kita kepada Tuhan di tengah krisis, tapi krisis juga menolong kita melihat lagi bagaimana kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan satu video yang menurut saya cukup menarik. Ini adalah hal yang dilakukan ketika pandemi melanda di Indonesia. Pandemi COVID-19 tak menghalangi sejumlah pemuda di Kabupaten Jember dan Kota Surabaya, Jawa Timur tetap beraktivitas. Seorang pemuda di Jember sukses merintis usaha kuliner masakan Jepang setelah mengalami pemutusan hubungan kerja. Sedangkan di Surabaya, sejumlah mahasiswa membuat film pendek yang berisi pesan tetap bisa produktif di tengah pandemi. Adalah Ikhwanul Haris, pemuda asal Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, yang sukses usaha kuliner di tengah pandemi COVID-19 dengan sistem pemesanan. Ia mengembangkan usaha kuliner ala masakan Jepang di rumah sederhananya di perumahan El Pasindo, Rambi Puji. Dengan dibantu sejumlah rekannya, pemuda berusia 28 tahun ini mengolah masakan yang dipesan oleh pembeli. Makanan disajikan dengan cara dibungkus dengan paket khusus dan higienis tembus pandang. Menu makanan ini terdiri dari daging, sayuran, dan sejumlah makanan tambahan lainnya. Satu paket nasi dijual dengan harga Rp15.000 per porsi.
Keterampilan memasak ala masakan Jepang ini diperoleh dari tempatnya bekerja sebelum di PHK. Modal awal usaha kuliner ini didapat dari tabungan dan menggadaikan perhiasan istrinya. Berani mencoba sih. Ya saya akhirnya mencoba ini usaha di bidang kuliner atau catering. Ya yang jelas modal, Mas. Ketika saya kena PHK kan nggak kaget terus modal juga nggak ada. Ya sampai akhirnya saya melakukan pinjaman dengan menggadaikan perhiasan saya di Pegadaian. Sedangkan di kota Surabaya, sekelompok mahasiswa membuat sebuah film pendek yang berisi pesan untuk tetap produktif di tengah pandemi dan ajakan tetap mematuhi protokol kesehatan. Film pendek berjudul Daydream ini berdurasi 2 menit dan menghiasi layar YouTube. Daydream dikisahkan melalui sudut pandang seorang penulis yang beranjak dari kebosanan di masa pandemi COVID-19. Melalui tayangan ini, sebuah pesan terselip bahwa pandemi seharusnya tidak mengurangi produktivitas masyarakat. Aktivitas tetap bisa dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jericho dan ketiga rekannya Yohanes, Nicholas, dan Geraldo adalah orang di balik layar film pendek Daydream. Daydream ini film yang menurut saya ajakan ya. Film ini lebih ke ajakan orang untuk lebih produktif selama pandemi ini di rumah saja. Jadi kita mengajak orang-orang untuk bisa berkarya dan masih mengembangkan minat bakatnya mereka selagi di rumah. Meskipun di rumah tidak selalu menjadi alasan agar tidak produktif. Tim Liputan Kompas TV. Behind the scene ya, behind the scene. Saudara, pandemi yang terjadi saat ini menghadirkan krisis, sekali lagi menghadirkan krisis di seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini. Semua orang mengalami krisis dan mengalami kesulitan. Bahkan sebenarnya tanpa ada pandemi pun kehidupan manusia itu bisa saja mengalami krisis. Anak-anak muda tadi, kita bisa melihat video pendek. Anak-anak muda tadi melihat krisis itu sebagai peluang untuk berkarya dengan cara yang kreatif. Mereka berusaha berdamai dengan krisis, bahkan keluar dari krisis dengan melakukan sesuatu yang bisa berguna, bahkan bisa menjadi inspirasi buat orang lain, untuk kemudian orang lain bisa bangkit dan merasa bahwa Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka. Nah, bagi kita, saudara-saudara umat Tuhan, krisis tentu saja tidak 1 atau 2 kali kita alami. Kita pasti pernah mengalami berbagai macam krisis dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita melihatnya? Tentu saja ketika kita baru menghadapi krisis itu bagaikan badai yang menghantam, yang mungkin pada waktu itu kita tidak merasa saya cukup kuat untuk menghadapinya, bahkan kita merasa sudah hampir menyerah karena krisis itu. Tapi saudara-saudara, bukankah kita selamat hingga saat ini? Bukankah kita bisa tetap bertahan sampai saat ini? Dan bukankah ini bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Krisis seringkali malah membuat kita menjadi semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Membenahi lagi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, dan sama seperti apa yang disaksikan oleh pemazmur. Krisis membawa pemazmur datang kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan secara lebih terbuka, menjalin relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Terbuka bahwa kita manusia memang membutuhkan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Menyadari lagi bahwa ada keterbatasan dalam diri kita dalam menghadapi krisis. Kita tidak bisa sendiri, kita butuh kekuatan, kita butuh pertolongan. Dan keterbukaan ini akan menolong kita untuk kembali menyadari karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja ini juga akan menolong kita untuk bangkit kembali, memupuk optimisme, memupuk rasa bersyukur, bahkan pengharapan yang besar dalam menjalani kehidupan sekarang dan masa depan dengan tetap berpaut pada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan,
Sang Penyelamat kehidupan, dan kita menjalaninya bersama-sama dengan umat Tuhan yang bisa saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua untuk menyadari kembali bahwa krisis dalam kehidupan kita bukan akhir dari segalanya. Tetapi mari kita melihat itu sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan kita, tetapi juga cara Tuhan untuk kita supaya kita bisa melihat lagi keselamatan yang sudah diberikan Tuhan, pertolongan yang diberikan Tuhan, berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan, dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa online keluarga. Kami sungguh merindukan persekutuan yang bisa dilakukan bersama-sama, namun karena keterbatasan, karena kondisi yang saat ini masih melanda negeri kami, pandemi yang masih belum berakhir, kami melakukannya dengan cara online. Kami memohon biarlah persekutuan doa ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami di tengah krisis yang dialami seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mampukan kami Bapa menjadi orang-orang yang kreatif, yang mampu melihat karya-Mu, pertolongan-Mu, penyelamatan-Mu di dalam kehidupan kami, dalam berbagai macam bentuknya. Dan mampukan kami untuk boleh menapaki hari-hari kehidupan kami dengan lebih setia lagi, lebih berserah lagi kepada Tuhan. Sambil kami tetap berusaha yang terbaik untuk kehidupan kami, untuk kehidupan keluarga kami. Bapa, malam ini kami bersama-sama juga memohon kepadamu untuk terus memberkati setiap upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kami tak putus-putusnya memohon, berkenanlah Engkau membebaskan kami dari pandemi ini. Kami mohon Engkau memberkati setiap upaya baik yang dilakukan sehingga pandemi ini dapat semakin dikendalikan dan persebarannya dapat dibatasi. Kami terus berdoa bagi seluruh lapisan masyarakat. Bapa, berkenanlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga kami semua dapat menahan diri, dapat mendisiplinkan diri untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan semua aturan, anjuran yang digaungkan, yang diberikan oleh pemerintah kami. Berilah kami kekuatan, berilah kami kesabaran ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan peranan kami masing-masing dengan baik. Bapa, malam ini kami juga bersama-sama mau berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen yang tengah dalam pergumulan di dalam kehidupan mereka dengan berbagai macam pergumulan yang hadir, yang membuat mereka menjadi goyah, yang membuat mereka menjadi gentar, khawatir dalam menjalani kehidupan mereka. Kami memohon kiranya Bapa, Engkau berkenan hadir di dalam kehidupan setiap keluarga ini, memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu, memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga mereka dapat melalui masa-masa krisis ini dengan baik dan tetap memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
dan mereka juga boleh mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dengan baik pula, dengan tetap beriman teguh kepadamu. Kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami memohon kiranya Bapa Engkau berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, sehingga di tengah segala kelemahan fisik dan keterbatasan karena sakit penyakit mereka boleh tetap mengarahkan hati hanya kepadamu. Mereka hanya boleh berharap kepadamu dan berkenanlah Engkau menyembuhkan mereka. Juga bagi mereka yang harus mengalami keterbatasan fisik karena usia lanjut, ya Bapa, berkenanlah Engkau juga hadir dalam kehidupan mereka. Engkau menguatkan mereka di masa tua mereka, sehingga mereka boleh tetap merasakan sukacita, merasakan kehadiran-Mu yang terus menguatkan dan menolong mereka. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kami tetap memohon kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, memberikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang prima, juga berkat yang cukup di dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Kristus kami menaikkan doa-doa ini. Amin.
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Masuklah kehidupan saudara dengan tetap berpegang kepada Tuhan. Tetap menjadi para pengikutnya yang setia dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa online kita sudah selesai. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengambil saat teduh sejenak. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama tetap menjalankan peranan dan tanggung jawab kita di tengah masyarakat. Kita tetap berusaha untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagai wujud dari tanggung jawab dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat malam.